Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, pada saatnya kita sholat 5 waktu, aku sebagai hamba menyembah Allah atau aku bersatu dengan Allah, Gus? Gitu Gus yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah pertolongan sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Oleh karenanya tidak ada kalimah yang pantas kami ucapkan kecuali muji syukur terhadapnya, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas terkait masalah hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam setiap hati manusia, tidak memandang itu orang Islam atau selain agama Islam, tidak memandang etnis atau agama, setiap diri manusia itu Allah meletakkan satu lentera. Lentera itu lampu. Dan lampu ini ada yang menyala, ada yang tidak menyala. Lampu yang menyala berarti disebut lampu yang hidup. Lampu yang tidak menyala berarti lampu ini mati. Laksana ruangan tatkala sekakelnya itu tidak di-on-kan, maka lampunya tidak menyala. Kalau tidak menyala, maka tidak akan ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, berarti ruangannya gelap. Ini walaupun anak SD paham. Cuman yang dimaksud ruangan itu adalah hati. Hati. Terus apa yang dimaksud cahaya dan apa yang dimaksud lentera, dan itu datangnya dari mana? Dari mana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang dimaksud lampu adalah agama. Agama. Yes. Saya ulang, yang dimaksud lampu adalah agama. Yang dimaksud cahaya di sini adalah nur makrifat atau iman. Yang dimaksud ruangan adalah hati. Tatkala lampu ini
tidak didatangkan cahaya, otomatis hati kita gelap. Yang dimaksud gelap di sini gelap pada Tuhannya. Tidak tahu. Walaupun Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, miturut umat Islam, Allah tidak nyata. Idza sa'alaka tatkalani, ketika saat bertanya ka terhadap dirimu Muhammad, siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku, kata Allah. Fa inni qoribun, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku di mana, maka jawablah, sesungguhnya saya ini sangatlah dekat. Lah, bagi hati yang lenteranya, lampunya tidak menyala, sampai kapanpun tidak akan tahu kalau di depan kita itu Allah, di belakang, di kiri dan di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di luar kita tidak tahu kalau di situ ada Allah. Otomatis, Pak. Oleh sebab banyak umat lampunya hati itu tidak menyala, maka bukalah dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. Ini menarik. Ayat pertama ini menarik. Ada ayat kalimah yang sak dunya gak paham. Quran. Ada satu kalimah umat seluruh dunia tidak ada yang paham. Kecuali yang tahu artinya itu hanyalah Allah. Surat nomor tadi? Surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Coba sampean buka ning tafsir nopo mawon. Jawabane mek ngeten. Al muraduhu, arti yang tahu tentang itu, illa billah, illallah, kecuali Allah. Hanya itu. Al muradu bihi illallah. Sampai pada si tafsir nopo mawon sing terkenal, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir, tafsir Munir, semua itu berkata itu. Karena apa? Karena ini salah satu ayat yang bersifatkan al-mutasyabihah. Ayat al-mutasyabihah itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat yang bersifatkan mutasyabihat itu, yang tahu takwilannya, artinya hanya Allah. Kecuali ayat muhakamah itu jelas. Barang siapa yang mengikuti ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihat dan keakuannya masih ada, aku
pengakuannya makhluk, maka sesatlah dia. Pun sebelum kami urai ini, saya mohon maaf barangkali banyak ulama yang menengarai saya mengada-ngada. Ndak. Karena yang tahu itu Allah. Cuman saya mencoba untuk memahamkan tentang ini. Alif, di situ ada huruf alif dan huruf lam dan huruf ro. Alif, lam, ro. Kalau digabung berarti alif, lam, ro. Ngeten nggih? Kalau jenengan ingin tahu maknanya, alif itu adalah ismudzat. Nama Allah, nama Tuhan. Alif, isim. Tapi yang dimaksud di sini makna itu di dalam. Berarti di dalam nama itu siapa? Ini Pak. Inilah. Orang Islam mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah. Tapi bukan nama lo ya. Tulisannya memang nama. Tulisannya nama. Tapi yang dimaksud al-mutasabbihah ini takwilannya adalah ismudzat, adalah wujudnya Allah. Satu. Terus lam, al-latif, sifat, sifatnya Allah. Al-latif, halus. Katanya angin ini halus, masih lebih halus lagi. Katanya air itu halus, lebih halus lagi. Al-latif, halus. Berarti antara yang disifati dengan di dalamnya isim sama. Maksud takwil di sini bukan nama, bukan sifat. Orang Jawa mengatakan urip atau hidup. Sifatnya hidup, sifatnya Allah al-latif, halus. Saking halusnya basariah kita tidak bisa melihat, nggak bisa. Katanya angin ini halus, masih halus lagi. Jadi maksudnya bukan lamnya, tapi maksudnya bukan lam atau bukan sifat, tapi di dalamnya. Ar-Rauf, sang penolong. Sifatnya Allah itu adalah penolong. Manusia sak jagat iki, kalau tidak ditolong Allah lewat rahmannya, kita tidak akan bisa makan, kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berucap, atau bergerak.
Dan bukan roknya yang dimaksud, bukan sifatnya penolong yang dimaksud, tapi subjeknya, isim fa'ilnya, sang pelaku, berarti hidup. Jadi alif lam ro itu mencakup seluruh ayat-ayat yang ada di dalam muhakamah, mulai ayat 1 sampai ayat habisnya surat Ibrahim itu ngelompok itu kumpul jadi satu di dalam alif lam ro. Lah itu loh Pak, ada di dalam diri jenengan. Huruf hijaiyah alif sampai ya itu ada di dalam diri jenengan. Ini saya bahas 1 bulan 1 kali tentang huruf hijaiyah. Pas Jum'ah kedua. 1 bulan Jum'ah kedua. Pas tepatnya saya jatuh rutinnya di Jember. Nanti saya urai langsung dalam satu kepahaman, satu waktu, alif sampai ya. Dalam tubuh jenengan, ada di diri jenengan sebetulnya. Termasuk isi di dalam alif lam ro adalah iku kitab. Sing dimaksud kitab adalah ajaran. Mulai dari kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, sebetulnya itu sama. Inti maksud daripada wahyu Allah itu sama. Oleh enggak sama, diotak-atik, digantakan, ganti ambek tangan-tangan koncone setan. Bukan persoalannya Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab yang sebelumnya itu, kitab yang sebelumnya belum sempurna Pak. Oleh karena didatangkan Al-Quran, maka asbabun nuzuli karena kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, mohon maaf nggih mpun sampak tersinggung jenengan, karena telah dikotori oleh tangan-tangan koncone setan. Sehingga ayat per ayat makhluk syahidnya atau substansinya dibengkokkan. Gak usah jauh-jauh Pak, sudah sejak dulu ada gerakan bagaimana Quran ini diubah. Maksudnya yang diubah adalah maksudnya. Otomatis kalimahnya juga nanti dipelesetkan. Nah, sedangkan al-mutasyabihah ini adalah Allah jaga. Sering kami utarakan Al-Quranul Qadim. Ini enggak ada yang bisa merubah. Enggak ada yang bisa merubah nih, karena terjaga oleh Allah sendiri. Iku kitabun kitab anzalnahu kang nurunake sapa ingsun Allahu ing kitab ilaika maring sira Muhammad. Maksudnya ini, kitab itu adalah firman Allah, wahyu Allah
yang diturunkan di dalam hati sampeyan yang sifatnya adalah melepaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Itu loh maksudnya kitab dari sisi alif lam ra. Dari sisi al-mutasabihat, dari sisi hakikat untuk menuju makrifat. Ini ajaran yang sudah kuturunkan padamu Muhammad, yaitu ajaran yang membebaskan hati umat manusia dari belenggu hawa nafsu. Kalau boleh saya katakan dinul haq atau dinut tauhid. Litukhrija, tujuannya ajaran ini dijatuhkan atau diturunkan di dalam hati jenengan, litukhrija krono arai ngetokake annasa ing menusa minadzulumat, dari hati yang gelap ilan nur menuju hati yang terang benderang. Dulu sudah saya sampaikan, hati yang lampunya itu menyala hanyalah hati yang digendaki oleh Allah. Hati yang digendaki oleh Allah prosesnya adalah kitabun anzalnahu ilaika. Hati yang menerima ajaran dinut tauhid. Wis. Agama apapun panjenengan, tatkala hatimu menerima wahyu dari Tuhan, ya, isinya wahyu itu adalah Anda ruhaniyah iku yakfur bitauhid, diperintahkan ruhaniyah ini untuk meninggalkan selain Tuhan dalam konteks iman di setiap aspek apapun. Satu contoh, jenengan tumindak datang pergi dari rumah masing-masing ke tempat sini. Hati sampean itu diperintahkan Allah untuk tinggalkan iman, yang iman ini merasa meyakini bisanya datang karena kita sendiri, karena sepeda, karena mobil, karena pokoknya karena kita. Itu disuruh ninggalkan iman seperti itu. Setelah itu wa yu'min billah, diperintahkan untuk beriman bisanya datang sampai di sini hanya karena Allah. Yang Allah ada pada diri Anda, karena Allah itulah maka Allah bertajali terhadap Anda sehingga Anda bisa datang sampai ke sini. Bahasa surat Al-Isra itu gini, Subhanalladzi asra bi abdihi, dialah Tuhan kang maha suci yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Lah, jenengan harus beriman di situ. Lah, inilah isinya kitab. Isinya kitab itu cuman satu, Pak. Mengajak hati jenengan, ruh, untuk menghadap dan beriman pada Tuhan, bukan pada yang lain. Makanya Allah dalam satu ayat dawuh
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali tak kongkon nyembah, tak kongkon iman, tak kongkon madep. Hanya itu. Urusan kita kerja lah jasad, Pak. Urusan kita itu makan jasad. Urusan kita menikmati kesenangan dunia itu jasad. Ruh atau hati kita harus menghadap, bersaksi, beriman, semua itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bila mana ini sudah Anda terima, maka inilah salah satu hamba yang dikehendaki oleh Allah. Otomatis Allah juga akan membimbing hati jenengan bagaimana caranya mempraktekkan isi di dalam kitab itu. Pasti jenengan dipahamkan, Pak. Akhirnya muncullah keterangan dzikir rasa. Lagi muncullah keterangan la ilaha illa anta yang disebut adzikru bisiril asror. Akhirnya muncul rasa atau iman. Wis, iki diasah, dipraktekke. Dzikir su'aul basyirah, dzikir rasa, dzikir iman ini dipraktekke di segala sudut aktivitas yang berlaku dalam diri Anda masing-masing. Apa tadi? Illa liya'budun. Hanya menghadap terhadap Allah. Sekalipun jasad sampean iku kerja, apapun bentuk kerjaan Anda, hati tetap diperintahkan menghadap. Kalau Nabi Ibrahim caranya menghadap, ini wajah tuas, ya, ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Dengan hanifan, dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, Pak. Kadang jenengan lupa gak menghadap, kadang yo ingat menghadap. Gak apa-apa, itu proses Anda. Yang jelas miturut surat An-Nur ayat 35, hamba yang digendaki termasuk tandanya adalah hamba ketika kitab itu disampaikan terhadap hati jenengan, wahyu yang disampaikan terhadap diri jenengan, hati ini bisa menerima. Sebab mohon maaf, wahyu ini siapa Anda, apapun agama Anda, tanpa terkecuali, kalau mau menerima, pasti, boten insya Allah, pasti hatimu akan damai. Hatimu akan damai. Walaupun secara fisik kita itu dalam kondisi kolab. Ekonomi, jari wong Jawa rok-rok asem. Tahu rok-rok asem, Pak? Sekarang bisa kerja, besok nggak bisa kerja. Kadang kerja ya gitu, gaji kita ditipu, mandor. Rok-rok asem. Sedangkan anak istri kita menunggu. Ya kalau PNS mati pun masih digaji. Lalu pensiunan. Allah ya karim. Bon.
Siapapun yang mau menerima hatinya dengan kitab ini dan mengamalkan isi daripada kitab, pasti hati jenengan tatmainnul qulub, anteng. Artinya gak mudah khawatir, gak mudah gelisah, gak mudah goncang. Melihat sampai di mana volume zikir jenengan kali kula itu. Lah, ngunu mau terjadi, apa ngunu mau terjadi? Dan semua itu terjadi mulai dari menerima kitab, mengamalkan, yang tujuannya adalah untuk menjadikan lampu Anda menyala. Semua itu terjadi biizni rabbihim, semata-mata dapat izin dari Tuhanmu sekalian. Semata-mata itu atas dasar izinnya Allah. Air diizini Allah akhirnya bisa menghilangkan rasa haus. Rasulullah Muhammad diizinkan Allah akhirnya bisa menyampaikan, memberikan syafaat. Jenengan diizinkan Allah akhirnya bisa sampai ke sini. Sama. Hati bisa menerima, bisa mengamalkan dengan istiqomah. Isinya kitab itu, semua itu karena izin dari Allah. Mengapa demikian? Supaya Anda tidak mudah ngakoni keakuan kita yang bisa. Paham Pak Nggih? Nah, Allah mengizinkan hal itu dalam rangka ila siratil aziz al-hamid, supaya Anda itu berjalan menuju dan bertemu Allah. Sifatnya al-aziz, yang perkasa, al-hamid, yang terpuji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang jenengan wis paham isine kitab. Sampean wis paham, tur ya wis ngrasake, merasakan wahyu Allah itu jatuh di dalam hati jenengan. Langkah selanjutnya sekarang adalah bagaimana cara Anda untuk mengamalkannya di setiap saat dan waktu. Tadi saya katakan, inti wahyu Allah adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah, membersihkan iman-iman yang ada di dalam hati kita selama berpuluhan tahun, yang iman selain daripada iki Pak. Sampeyan tinggal mriki. Iman yang selain ini. Kula mboten saged nyebut lho ya. Mboten saged, saya tidak bisa menyebut. Bukan udara lho ya. Bukan oksigen, bukan. Orang Islam menyebut Allah. Orang Nasrani menyebut Allah. Wong Jawa nyebut Gusti Allah. Wong Jawa dulu Gusti Allah lah. Sekarang wong Hindu nyebut apa? Terserah. Pokoknya ini. Inilah inti daripada wahyu tersebut. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, inti semua wahyuku itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali
aku. Tak gedekne rek aku rek. Iki bahasa Indonesia. Bahasa Qur'ane ana. Jenengan wis senior-senior ya. Lah di dalam diri manusia itu ananya ada dua macam. Ini kalau sudah berlaku wahyu itu, ya tak? Sebelum dan sesudahnya, akhirnya aku itu ada dua. Satu, dalam diri manusia itu ada aku taholli, aku tajalli. Apa aku taholli itu? Inilah yang disebut nafsu, Pak. Nafsu artinya kan diri, Pak. Diri sama dengan aku. Taholli iku di dalam hati kita masih beriman kalau aku makhluk inilah yang ngaji. Aku makhluk inilah yang punya. Aku makhluk inilah yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Aku makhluk. Inilah namanya nafsu. Sesungguhnya. Satu. Yang kedua, ada hati seseorang itu sama aku. Tapi tidak aku makhluk, tapi aku Allah. Lah, untuk sampai di sini prosesnya adalah pertama menerima wahyu dulu. Isinya wahyu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa qala aidan anibudullaha wajtanibut taghut. Artinya wahyu itu akan mendidik dan memahamkan terhadap hati kita untuk meninggalkan iman-iman selain Allah. Untuk meninggalkan iman-iman keakuan diri hamba makhluk ini yang segala-galanya. Ini inti daripada kitab itu. Kalau ini sudah dipaham, maka dipahamkan yang kedua adalah keakuannya Allah. Setelah kita itu meninggalkan akunya hamba, maka dengan sendirinya muncul akunya Allah. Orang yang tidak paham ajaran Siti Jenar mesti menuduh Siti Jenar itu sesat. Bisa. Mengapa demikian? Karena tidak diproses. Mulai ilmu, amal, istiqomah, akhirnya umat ini bingung. Nah ini. Makanya saya hadir, saya proses mulai ilmu dulu. Isinya kitab, wahyu itu bisa dikatakan ilmu. Mengapa dikatakan ilmu? Karena masih dalam tahapan belajar. Ini akhirnya di dalam agama Islam disebut dinut tauhid. Intine dinut tauhid, isine wahyu kitab adalah jenengan ini harus tinggalkan iman selain Allah. Ya makhluk-makhluk, aku nih makhluk tadi. Dengan cara bagaimana Anda dikongkon amal dengan istiqomah, yaitu yang kami sebut sering kholwat atau zikir sirul asrar. Pun iki inti. Ana dijawabane tutuk mulai nisar ya sesuk Ramadan kanggo pemula-pemula ya. Jenengan wis senior ya wis langsung intine masalah kita sudah tua-tua. Tua ini ya parane mau mati lah gitu loh. Umum niku. Bon. Oleh sebab itu untuk
menyalakan lampu di dalam hati kita untuk mendatangkan cahaya makrifat di dalam diri kita, wajib jenengan kalih kula tidak hanya menerima wahyu itu, akan tetapi mengamalkan. Berarti jenengan harus berzikir sirul asrar di setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan dalam diri kita masing-masing. Silahkan yang agama Islam dengan menyebut Allah, silahkan yang agama yang lain menyebut nama yang tidak sama, silahkan. Yang terpenting adalah sirul asrornya ini. Siapapun panjenengan, tatkala sudah berjalan zikir rasa ini, aku yakin hatimu akan damai. Gak mudah khawatir dengan kondisi apapun, gak mudah jenengan gelisah dengan kondisi apapun yang dihadapkan Tuhan terhadap kita. Karena apa? Cahaya ma'rifatmu itu sudah menyala, otomatis miturut ayat ini minadz-dzulumati ilan nur. Meninggalkan kegelapan berarti iman aku makhluk mau hilang, ilan nur menuju terang benderang berarti akunya Allah. Sehingga inti wahyu Rasulullah yang dikasihkan Allah terakhir adalah fa'budun. Ajaan umatmu untuk menyembah aku. Artinya apa? Umatmu ajaan bagaimana cara untuk memunculkan iman di dalam dirinya itu akunya Allah. Tapi gak usah dikeluarkan secara lesan loh Pak ya. Di segala hal tempat jangan. Nanti akan menjadi bingung-bingung orang yang selama ini bingung. Ya. Masa sih? Aku Allah rokokan, mosok ngoten lah, mboten toh? Lah mboten toh? Aja nanti geger. Cukup dalam hati aja iman itu. Bon. Lah semua itu terjadi mulai wahyu dikehendaki dalam hati seseorang yang dikehendaki dan mengamalkan, mempraktekkan, tujuannya adalah untuk mengeluarkan hati yang gelap menuju hati yang terang benderang. Dalam rangka itu untuk bertemu Allah, semua itu atas dasar bi'izni rabbihim, karena dapat izin dari Allah. Walaupun sudah dapat izin dari Allah, tapi jenengan tidak boleh mengimani bahwasanya jenengan isok piyambak, makhluk piyambak, enggak. Walaupun Rasulullah dikasih izin Allah untuk membawa syafaat, bukan berarti Muhammad itu bisa mensafaati umat dengan dirinya sendiri. Enggak. Sepanjang Muhammad ini makhluk, sepanjang apapun tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Al-Maidah 76-79 Allah katakan Rasulullah diperintahkan nyampeake hal ini. Mengapa kamu kok yusik tetep baik imanmu akunya makhluk yang segala-galanya? Mengapa kau tetap masih menyembah selain Allah? Bahasane ngono. Padahal selain Allah itu lakum malakum darraw wala naf'an, tidak bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, nggak bisa. Selama dikatakan makhluk, selama ini nggak ada potensi untuk bisa menolong dan memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, nggak bisa.
Artinya segala hal apa datangnya mudorot atau manfaat itu hanya datangnya dari Allah. Iman harus ada di situ. Jadi wahyu itu yang ku maksud wahyu secara hakikat itu jatuhnya di hati jenengan. Nek bahasa lesan saya iki syariate mawon. Allah ngizini saya untuk menyampaikan wahyu ini. Aslinya jatuhnya pada hati sampean piyambak. Makanya di situ ada dua kelompok. Pertama kelompok minoritas, mereka adalah wa minhum man hadallah. Satu kelompok minoritas itu menerima hidayah Allah. Tapi yang satu wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, bersikukuh mayoritas itu menolak. Dan ini mulai zaman Rasul siapapun, Pak, sampai Kanjeng Nabi. Tetap minoritas itu yang menerima hidayah, mayoritas yang menolak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sampai Allah bersabda dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzabu biliqaillah, sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Mau bertemu Allah karena apa? Karena kadung seneng hatinya bertemu dengan kesenangan kehidupan dunia, padahal itu jatuhnya di jasmani. Lah mengapa rohani ikut-ikut? Persoalannya karena hanya ini, Pak. Mereka menolak itu karena itu tadi, hanya memikirkan tentang kenikmatan kehidupan dunia. Tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, tentang ruhaniyah pertemuan terhadap Allah tidak dipikirkan. Sehingga sing sugih tambah sugih, ngaten. Sing duweni jabatan terus pengin tambah ningkat. Mari dadi kades pengin dadi bupati. Mari dadi bupati pengin dadi gubernur. Mari dadi gubernur dadi presiden. Wis, engko nek wis ana kuno, kalau sudah ada di situ, hati ini berkata nafsu, nek isok dadi ya terus sampai bongko. Ngaten. Nek isok. Loh hati loh, Pak. Siapapun kita manusiawi ya, pengennya tahu terus. Tapi di sela-sela ketika kita menjabat, apa yang dia khawatirkan? Jatuh. Ini. Entah jatuh iku di demo, entah jatuh iku ketangkep karena korupsi, mohon maaf, entah jatuh iku isdet. Gak iso tenang, Pak. Karena hati belum kenal dan bertemu Tuhannya. Wis, ada di situ. Oleh sebab itu, satu ayat lagi Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ketika beraktivitas apapun, termasuk sholat, ini disebut orang mukmin, dia bertemu Allah. Akhirnya disebut khosyi'un, itulah bertemu. Padahal dengan waktu makan ya bisa bertemu, waktu minum, waktu kerja, waktu apapun bisa bertemu, karena Allah tidak jauh. Gak hanya lewat sholat 5 waktu aja, tetapi seluruh aktivitas bernilai menyembah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kesimpulannya ayat ini adalah wahyu kalau sudah turun di dalam hati jenengan, tandanya Anda menerima inti daripada wahyu, harus tinggalkan iman selain iki. Selain apa? Selain akunya Allah, termasuk akunya diri kita, makhluk, akunya diri makhluk yang lainnya, tinggalkan. Muncul dengan sendirinya akunya Allah. Itulah gelap menuju terang. Dengan cara asah terus zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu inti daripada wahyu yang sudah jenengan terima. Walaupun jenengan tidak paham tentang masalah ilmu tauhid yang tidak bisa dibatasi, intinya aja PMP, pendidikan moral Pancasila. Kepanjangan PMP adalah pendidikan moral Pancasila. Sampai paham PMP, wis gak usah pendidikan moral Pancasila, gak apa-apa. Inti menyembah pada Allah jenengan paham lewat sirul asrar, walaupun yang lainnya wahyu-wahyu makola-makola sing lembut-lembut yang kita tidak paham. Mohon maaf, pertimbangan umur, langsung aja jenengan trapno dzikir sirul asrar. Masalahnya kita masyarakat ini jarang yang bisa baca Quran, jarang yang bisa ngerti hukum, kasawet. Langsung aja, apa aktivitas yang terjadi pada diri jenengan setiap saat dan waktu, tolong hatimu harus beriman, hanya Allah lah yang berhak melakukan semuanya, bukan makhluk. Lah kelihatannya seperti makhluk, itu sebetulnya Allah bertajalli, Allah mengizini ada di dalam dirimu, sehingga seakan-akan dirimu bisa kerja, bisa gini dan gitu. Itu sebetulnya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah pengumuman aja bahwasanya untuk sasi Maret, ketepatan itu Ramadan, di seluruh pengajian rutin di luar sementara break pas sasi Ramadan, karena saya fokus untuk memberi dasaran tauhid bagi pemula di pondok Jaya Baru sana. Makanya jenengan barangkali ada waktu kok umpomo jenengan iki pingin tahu dasarnya, misalkan dasar-dasar tauhid itu saya gelar 1 hari sebelum sasi Ramadan. Besok puasa berarti malam ini saya mulai. Urusan jenengan bermukim monggo, nek bermukim berarti segala aktivitas, segala fasilitas yang berkenaan dengan buka sahur saya yang nanggung. Artinya saya itu Allah, ngoten lho. Allah yang menanggung. Ngono ae kok digawe masalah. Sik tak omongno tauhid ene wis. Jadi Allah yang menanggung, ngono lho. Ngomong saya yang menanggung kok gak oleh, saya Allah. Oke, nanti gak usah bingung sampean ya. Gak usah mikiri, fokus memahami ngajine, fokus kholwati. Iku bagi jenengan yang bisa hadir, yang tidak bisa hadir mohon maaf bisa untuk lewat live streaming saged teng mriku. Masalah kholwat dimanapun boleh, tidak harus di pondok, di WC lo boleh. Di WC lo boleh kholwat. Mohon maaf, iki bertentangan loh niki. Wis,
Khalwat iku apa sih? Nyepekno ati sangka sakliyane Gusti dalam konteks iman atas segala hal aktivitas apapun. Itu loh khalwat. Nyepekno atimu sangka sakliyane Allah dalam segala hal apapun tentang iman. Contoh, jenengan dahar, nggak boleh ati mbak iki meyakini bisanya dahar karena dirinya sendiri. Jangan. Semua harus karena Allah. Lah ikilah khalwat namanya. Jangan diartikan khalwat seperti dulu, Pak. Ditinggal anak bojo, penggawean, kerjaan ditinggal, mlebu guwa. Topo ning jero kamar dhewe sendiri, mengasingkan diri dari masyarakat. Dulu memang pengertiane ngoten. Nah sekarang diluaskan, tidak hanya itu. Anda di tengah ramai pun bisa hatimu berkholwat. Apa yang dibaca? Cukup dzikir sirul asr. Mau mudah sekali Pak saniki. Wis tah nek atimu gak ayem, mohon maaf. Nggawa telek teplokno raiku. Estu. Saya berani mengatakan ini adalah hukum pasti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah yang bersabda dalam Al-Qur'an. Dan Quran itu hukum yang tertinggi, Pak. Bukan makalah ini, bukan as-sunnah, bukan, tapi Al-Qur'an. Tergantung jenengan memaknai zikir itu yang bagaimana. Umpama sampai maknai zikir la ilaha illallah puluhan ribu, gak duit ya mesti susah. Wis ta takdir gak enak teko ngamuk-ngamuk bantengi metu. Wis ta. Oke, kita naikkan zikir siri. Ningati ngucap Allah 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 tau terus. Nggih, dulur-dulur sing wonten thariqah, kula namung bertanya. Hatimu wis damai ya kira-kira? Mboten saged. Keterak gak enak ya susah. Wis, terserah jenengan memaknai zikir yang bagaimana. Lah, maksud daripada Allah berfirman bidzikrillahi tatmainnul qulub, zikir yang bisa menjadikan hatimu damai, tentram. Ini yang bagaimana? Itulah Pak, kalau boleh saya berkomentar, itulah yang disebut adzikru bisiril asrar. Lungguhe ana rasa, gak ngucap, ngimani. Coba sampean rasa, sampean imani, baru ketemu. Sebab zikir itu terjemahannya adalah iling. Yang dimaksud iling, hati sadar dengan rasa, dengan iman, bahwasanya segala apapun yang terjadi, yang melakukan hanyalah Allah. Ya itu zikir yang dimaksud itu di situ, Pak. Ini kami proses, cek jenengan boten bingung, cek gak mudah nyalah no. Nek langsung sampean sing dimaksud dzikir iku dudu Allah, itu kebiak wong sampean. Ini loh. Lah kita proses mulai awal, Pak. Klasik kita ning syariat dzikir ya la ilaha illallah. Lah ngoten nggih. Klasik kita ning thariqah ya Allah Allah, ning ati disebut khofi atau dzikir sirri. Klasik ning hakikat ya meneng pun. La ilaha illa anta iku meneng, apalagi ning makrifat wis 1000 diam. Jadi ningali kelasnya masing-masing. Yo ojo gampang nyalahno. Wes percuma awakmu dzikir ning syariat tok. Ojo ngono. Wong kita dulu yo seperti itu. Jadi butuh proses. Butuh proses. Hanya satu permohonanku terhadap Allah.
terhadap seluruh umat sing prosesi ada di kelas 1 mandar sebelum mati sudah sampai kelas 4. Hanya itu tentang zikir itu. Nggih, Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah bagaimana cara menyalakan lentera lampu di dalam hatimu. Hanya satu, asah terus sirul asor itu. Baru di situ akan dengan sendirinya dinyalakan Allah lampu makrifat, cahaya makrifat itu. Nggih, masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauda. Gus, saya ini seorang istri yang menurut saya suami saya ini tidak apa ya bahasanya, saya ini tidak nurut gitu loh, Gus. Sering melanggar. Nah, itu bagaimana sikap saya karena yang bekerja itu saya, Gus, gitu. Itu pertanyaannya saya. Sampun? Kerja saya terapi, Gus. Nggih. Jadi kadang pulangnya itu malam, tapi ya ada kecurigaan suami. Karena dasari cemburu, ngoten nggih. Nggih. Sampun. Sampun. Nyun sewu. Kula pikir enggak ada orang sak jagat iku kelangan bojo. Lah ngoten nggih. Sama orang istri ya gak ingin suaminya hilang. Lah ngoten nggih. Suami bertindak cemburu itu wajar miturut sifat basariyah. Karena dia tidak mau kehilangan panjenengan. Akhirnya curiga apa maneh tengah malam lagi pulang. Ya ngeten mawon. Mas nek jenengan curiga ya terke aku. Terke kula sampai tunggoi sambak mari ngaten. Iku langkah, tapi bukan pertanyaan. Jenengan oleh bantah tadi kan merasa diri jenengan yang bekerja. Sumbernya kan dari situ. Padahal miturut Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang suami dalam arti di sini adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Mimpin garwane, mimpin anaknya. Berarti tanggung jawab. Kalau kita seorang suami berani untuk menikahi anak si A, si B, si C miturut hukum syariat. Syariat loh nggih. Wajib suami iku siap untuk ngingoni. Nah ngaten nggih. Siap untuk memberikan nafkah terhadap si istri dan anak. Di dalam syariat diatur apa hak suami, apa hak istri. Anda di situ. Tapi salah satu di antara berjuta-juta keluarga, ada di antara itu yang kerja itu istri. Mengapa demikian? Mungkin kula nggih mboten suudon. Tenagane gak payu. Ijazah gak duwe, gak punya. Mau daftar nang pabrik, ijazahnya mana? Lah sekarang kan gitu. Macam-macam. Mau daftar PNS yo gak iso.
mau kerja yang berat kuli bangunan gak mampu. Akhirnya istrinya yang usaha, termasuk jenengan iki terapi. Atas pertanyaan jenengan bantahku iku salah nopo mboten? Lah ngoten nggih? Pun. Apapun alasannya, kalau dihadapkan hukum syariat tetap salah. Tetap salah. Syariat lho nggih. Dan jenengan sebetulnya gak berkewajiban untuk kerja. Yang wajib itu adalah suami. Sekarang alasannya apa suami nggak bisa kerja? Macam-macam. Stroke, sakit, ya, atau nek males gak jadi alasan nih. Nek males itu gak jadi alasan. Sih kuat, ijazah yang duwe misalkan masih gak duwe pendidikan apapun tapi kondisi kuat, wajib markir kan saged. Nah, manol nek wis ngomong males wis gak iso ngomong kula. Wis saged ngomong iku bukan alasan. Iki ngomong syariat mesti gegeran. Tapi bagaimana miturut hukum hakikat? Ya dah, bagi hati yang sudah khudur, sudah menerima wahyu Allah tadi dan mengamalkan, mboten saged protes. Mboten saged Pak kita protes. Karena apa? Khairihi wa syarihi minallah. Makhluk isae bergerak apapun gerakane iku semata-mata sing gerakne Gusti jenengan kali kula niku sifate koyok patung la haula walaku. Akhirnya kita nggak boleh ngaku-ngaku sing kerja aku. Mboten angsal. Aku makhluk mboten angsal. Jenengan harus beriman ning ati sing kerja aku, dalam hati akunya Allah. Dengan proses jenengan bisa nih berangkat nerapi karena Allah. Coba Allah tidak ada di dalam dan diri jenengan, mboten saged tumindak nopo-nopo. Saya bicara bukan karena suami malas lho Pak nggih. Karena stroke tah apa alasan secara syar'i diperbolehkan lah, kecuali nek males. Males ini kaslan itu yang penyakit lah memang. Loh, justru jenengan nek purun gerak sehat tambahan. Nek mboten purun gerak dilu ae ngelompok penyakite. Makanya sing setruk-setruk ojo turut tok. Wis mlayu wae. Paling tidak lah jogging toh Pak ya. Jogging. Jadi Bu, secara hakikat jenengan bantai, nek umpama bantai karena Allah, mboten kula salah nih. Nek bantai krono jenengan iki rumangsa sing kerja jenengan niki tetep salah. Khusus miturut hukum hakikat. Karena semua apapun yang bergerak tingkatannya godhong, daun bisa bergerak. Gusti Allah bertajali pada angin. Akhirnya godhong itu bisa bergerak. Bahasa syariat geraknya sebab diterpa angin. Bahasa hakikat ya karena Allah itu. Yang Gusti Allah mewujudkan dirinya berupa angin. Itulah yang kumaksud Allah bertajali terhadap Nurullah disebut angin tadi. Nggih kados tuya, kados Rasulullah Muhammad iku adalah nurullah Allah, wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Allah bertajali terhadap Muhammad
lewat nur Muhammadnya, akhirnya seakan-akan Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nang air bisa menghilangkan haus. Seperti itu. Nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, pada saatnya kita sholat 5 waktu, aku sebagai hamba menyembah Allah atau aku bersatu dengan Allah Gus? Gitu Gus yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku sholat, apakah saya statusnya sebagai hamba, sebagai menyembah, ataukah saya harus sebagai yang disembah? Mohon jawabane kula proses cek mboten muring-muring tetangga kita. Ngeten Pak. Mengapa di situ ada usolli fardhol maghribi, niat aku sholat. Aku pertama adalah aku hamba. Ini proses lho Pak, proses dulu. Aku hamba sebagai makhluk menghadap kepadamu ya Allah. Kan masih ada dua. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Yang menghadap otomatis disebut makhluk. Bahasa Toriko salik ketika solo. Loh, proses ini belum berhenti Pak. Ini proses miturut syariat. Disuruh untuk merasa mengimani kita sebagai hamba mau menghadap kepada Allah. Seiring berjalannya waktu jenengan ini wajib melepaskan keakuannya hamba ketika jenengan ini sudah masuk di dalam ranah sholat. Artinya apa? Sebelum akunya Allah muncul, makom musyahadah itu ada makom namanya muraqabah. Makom proses di mana jenengan iki sudah tidak beriman datangnya sholat ini dari dirinya, tapi masih ada datangnya perkara ini. Hati sampean beriman datangnya dari Allah, sehingga bahasanya aku bisa berdiri karena didirikan oleh Allah. Ini masih ada dua, tapi sudah muraqabah. Tapi nggak boleh berhenti. Harus jenengan iki dalam hati jenengan mencapai makrifat. Apa makrifatnya? Keakuan Allah. Nek wis ana kene gendeng. Jenengan gendeng. Artinya gendeng bukan gendeng-gendeng sing ono njaba-njaba niku lho ya. Ati sampean dikatakan bercinta hanya pada Allah. Otomatis Anda dilalaikan perkara-perkara selain Allah. Dalam hati tandanya seperti itu. Itu namanya gendeng. Gila. Hati yang gila maksud saya. Bapak Ibu, proses ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh birriyadati wal adhkar. Butuh jenengan iki prihatin. Artinya terus menerus, gak langsung sak nalika iku jebret bisa, ndak. Ada prosesnya Pak. Wal adhkar, terus jenengan iki memegang teguh tali Allah, zikir itu.
Urusan nanti kalau jenengan wis diposisikan di dalam musyahadah, urusan berapa rakaat, mohon maaf, bukan urusan jenengan. Subuh misalnya 2 rakaat, bisa jadi ini menjadi 4 rakaat. Wis jangan dipikir. Hukume wong lali iku dos pundi? Rapopo. Lali hitungan rakaat, enggak apa-apa wong lali kok, Pak. Hukume wong lali selain Allah iku rapopo. Tapi nek hukume wong lali menyang Allah iku apa-apa. Ngerti nggih? Bermasalah. Wis mengalir aja, enak. Lah, hal inilah mengapa dituangkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 238. Di situ tidak hanya sholat 5 waktu yang dilakukan jasad, tapi wassolatil wusta. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Al-Baqarah 238. Jagalah sholat secara jasmani 5 waktu ini. Wassolatil wusta. Dan sholat yang berlaku secara ruhaniyah jenengan. Iki nek sholatil wusta nek sampean buka nanggone tafsir muhakamah sholat asar. Nek sampean buka tafsir mutasabihat yaitu sholatil roh. Artinya menungso iku jasmani rohanine dia harus sholat. Lah sholatil roh tidak hanya di dalam bareng dengan sholat syariat jasad iki ndak. Waktu kerja roh sholat. Waktu apapun roh harus sholat. Definisi sholat adalah menghadap dan bertemu Allah. Itu. Kalau ini betul-betul Anda laksanakan, tidak hanya tidak hanya as-sholawah, tapi juga wassolatil wusta, maka wakumu lillahi qanitin ay khashiin, barulah Anda bisa masuk dalam sholat yang khusyuk. Itu tadi. Berarti dikatakan khusyuk jenengan ini kalau sudah duduk di musyahadah dalam kurung gendeng. Yes. Dalam kurung majnun edan. Sing edan iku ati sampean. Bercinta hanya pada Allah. Orang kalau mencintai sesuatu, mencintai itu disebut edan. Yun sewu, kita juga pernah muda. Waktu jenengan saweneng si A. Pituture wong tua, ojo. Wis lali sampean. Lali. Lengge. Jenengan saweneng si A. Wis gendaan podo alepiune, ya toh? Wis ono perjanjian. Siapapun sing nyegat wis gak direken karena kalah dengan rasa cinta. Sama pada Allah juga begitu. Sama. Masih kuwi dikandani wong sing apal Quran sesat iku. Anda gak akan pernah tahu. Anda tidak akan pernah ngelayani. Mesti kau hiraukan, jenengan abaikan. Tetap aku bercinta padanya. Mana? Nggih. Dados ningali posisi Pak nggih. Ningali posisi kalau posisi kita di syariat yaitu tadi hati keakuane hamba. Posisi kita di muraqabah wis lumayan niki. Tapi masih ada keakuan diri olehnya bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Lah posisi kita di musyahadah, lah wis sudah. Ini lepas semuanya, tinggal keakuannya Allah. Nggih. Wonten melih, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok grogi ya bos? Ini Gus, tentang sholat. Di waktu sholat
yang menggerakkan Allah ya Gus ya. Jadi kadang-kadang itu datang pikiran Gus. Pikiran itu datang sendiri. Mbok pikir sepeda gurung dikunci, mbok apa ngono lho. Tapi aku iman iki yakin. Sing mendatangkan pikiranku Allah kan Gus. Lah, iku apa Gus? Salatku khusuk apa enggak Gus? Pun ngoten mawon. Kita sudah beriman dan meyakini bahwasanya semua itu karena Allah dalam hati. Lah ngaten nggih? Oke. Ndelalah pikir aku mikir kunci. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kalau hati sampean itu sudah berkeyakinan bahwasanya semua makhluk apapun mulai jagat timur sampai jagat barat yang menggerakkan Allah, maka ketika jenengan sholat kok pikirane eling kunci, mesti ati jawab sing ngelingno kunci ya sapa. Mesti ngoten. Nek jenengan estu betul-betul dalam hati kalau beriman semua itu Allah loh ya. Pasti langsung hati sampean iku koneksi datang Allah. Kadang-kadang gini loh Pak. Kita jadi imam masjid. Di masjid apalagi Jumat, anak kecil kan banyak. Wis di mana-mana anak kecil mesti ngerumpi. Rawame di belakang. Kita jadi imam, terus pikiran kita ingat anak kecil kalau hati sampean sudah betul-betul amantu billah fakot, imannya hanya wujudnya Allah itu aja, maka ketika saat nafsu lewat pikiran mengajak ingat pada anak kecil ramai, koneksi sirul asron jenengan iku mesti langsung nang Allah gak nang arek sebab arek cilik rame sing gawe sing ngeramekno ya Gusti. Nek seperti ini betul, itulah khusyuk, berarti ditaruh khawasul khawas. Sehingga dalam diri jenengan sudah tidak mengakui apa timbulnya gerak itu dari diri jenengan, nggak akan pernah mengakui timbulnya gerak semuanya karena sumbernya dari Allah ini. Nggih, ikut termasuk adalah khosyiin. Injih, wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya masih seputar masalah keakuan. Ini yang membuat saya sempat terganjal ini pada saat sholat itu saya ingin menghilangkan keakuan saya sebagai makhluk itu kadang terganjal oleh bacaan dalam sholat, terutama pada saat duduk di antara dua sujud yang Robik Firli itu kan isinya banyak permintaan kayak doa-doa gitu Gus. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Imbangkanlah hukum dohir dengan batin, hukum syariat dengan hakikat, hukum jasmani dengan rohani. Artinya apa? Jasmani jenengan membaca Rabbi firli warhamni wajiburni lan sak terusé, tapi dalam hati jenengan harus bertajalli. Ini caranya. Berarti hukum syariat jadi hakikat nuju makrifat. Sebab kemarin kami bahas akhirat itu hanya sak jangka ambek dunya iki. Mboten lawama jauh mboten. Satu jangka.
Bagi siapa satu jangka akhirat ini? Ya bagi hati yang sudah terbiasa melakukan tindakan tajalli pada Allah. Apa sih tajalli? Menetapkan keakuannya Allah. Jadi secara syariat, secara hamba tetap membaca Rabbi firli lan sak piturute. Tapi hati sampean harus duduk di tajalli. Menetapkan semua apa yang terjadi ini punya Allah. Baru mengki saged sinkron. Tapi aku yakin jenengan sik bingung. Semua sik bingung. Masya Allah iku Rabbi firli. Jaluk sepuro. Gusti Allah njak sepuro nang Gusti. Iku lak perlu Gusti Allah loro iku. Tetap syariate berjalan Rabbi firli warhamni lan sak piturute. Tapi hati jenengan harus menetapkan keakuannya Allah. Sama dengan anak ndongakno wong tua niki lho Pak. Hadiah Fatihah. Tujuan sampean kan supaya Gusti Allah ngapura sedaya kesalahane. Lah ngoten nggih. Terus menempatkan dalam rahmatnya. Lah, ketika saat syariat berjalan itu hati jenengan bertajalli. Tapi empun diartikan Gusti Allah njaluk Gusti Allah. Gusti Allah kan ahad, Pak. Tunggal, tidak ada yang lain. Ya iki disebut sifat jaiz. Dadine doa manglo dadi sifat jaiz. Apa jaiz? Wenang. Nek wis aku iku karep, gak ada yang bisa menghalangi. Karena di mata Allah ning ati sampean selain Allah sudah tidak ada. Inilah kalau sudah hati bertajal. Jadi ini toh sistem wasilun kan seperti ini. Rasulullah tetap hablum minan nas dijaga, tapi ini akan menjadi hablum minallah. Carane bertajalilah pada saat di tengah-tengah hablum minan nas. Jenengan dikatakan sudah di akhirat, walaupun jasmania sampai ning dunya, bila mana ati sampean iku sudah mentajalikan semua Allah, gini disebut sabilar rosyad, jalan kebenaran menuju akhirat. Berarti jenengan ruhaniyah itu sudah di akhirat. Orang bisa masuk di akhirat syaratnya harus mengalami kiamat. Harus. Kiamat itu penghancuran seluruh isi dunia. Sesuk nek kiamat itu kan dihancur ki Allah toh ning Quran kuwi. Maksude sampean saiki bener ning dunya. Ning jero ati sampean isine donya, motor 5, bis 3, pabrik 10 mlebu lho Pak. Bojo 5 mlebu. Ning jero ati maksude jagate ati. Sisihno iki kabeh. Ya iki jenenge kiamat iki. Baru jenengan diizini oleh Allah masuk alam akhirat. Bertemu Allah. Sampai sholat, ati sampai wis gak ngaku jenengan sing sholat. Segala hal aktivitas ning kono hanya akunya Allah. Berarti tanda Anda sudah di akhirat. Alam barzah mati mana? Wis selesai. Sebab alam akhirat itu setelah kita alam kubur, alam barzah. Lah alam barzah ini, barzah ini apa Pak? Dinding apa yang mendindingi hatimu pada Allah? Duniawiyah ini yang menutupi. Oh nyisih wis. Paham nggih? Nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, ada anggapan bahwa Allah itu
ada nun jauh di sana, katanya di Lauhul Mahfud. Ya. Dan anggapan yang kedua, kita bisa bertemu Allah apabila sudah meninggal atau sudah mati. Begitu Gus, bagaimana itu anggapan itu Gus? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara syariat yang dimaksud mati, jasad ini sudah dikubur, itu mati. Secara kacamata syariat. Memang benar nanti bertemu Allah itu setelah miturut kacamata dan pengertian syariat. Tapi kacamata hakikat bukan hanya itu. Al-maut yang disebut kematian adalah mematikan keakuan kita sebagai makhluk yang nyapo. Kaya, matikan rasa dirimu yang kaya. Alim, matikan rasa keakuanmu yang alim. Punya jabatan, kehormatan, matikan keakuanmu yang seperti itu. Barang siapa yang sudah mati keakuan diri, maka dia akan bertemu kepada Allah. Ini satu paralel dengan Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Dekat, menghadap nang aku, berarti ketemu. Lah menghadap ini nggak usah menunggu kematian. Makanya jenengan sholat, apa sih tujuan sholat? Menghadap. Tujuannya menghadap, bertemu. Tapi fakta di lapangan kebanyakan umat manusia nggak pernah ketemu. Melakukan sholat oke, tapi menghadap kepada yang disolati gak oke. Kebanyakan. Karena memang menolak wahyu sing kula maksud tadi. Ini Pak. Jadi kacamata hakikat yang dimaksud bertemu dalam kematian iku mematikan keakuan diri sebagai hamba. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati. Ini maksudnya ranahnya ada di situ bertemu Allah. Memang syarat kematian itu syarat harga mati bila mana hamba ini bisa bertemu Allah. Lah mati yang dimaksud adalah mematikan keakuan diri sebagai makhluk. Tergantung kita beraktivitas apa. Lepaskan keakuanmu dalam situ. Barulah itu nanti dikatakan bertemu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula beni Gus, selama saya mengikuti ajaran ilmu tauhid, saya mencoba untuk mengamalkan terutama kepada orang terdekat istri saya. Nah, padahal manusia ini kan statusnya kan kayak patung, Gus. Di saat saya mengamalkan ke istri itu kadang dimengerti, kadang-kadang tidak. Padahal itu kan apakah itu dari Allah atau nafsu atau gimana menurut pandangan yang pertama. Yang kedua, takwa menurut syar'i ini kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, padahal sebentar lagi kan mau mendekati bulan Ramadan. Umat Islam berlomba-lomba mendapatkan pahala atau ganjaran. Nah, itu dari segi hakikat, jikalau kita sudah memahaminya itu gimana Gus untuk carakan? Ngaten nggih. Nggih.
Turnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat iman jenengan iku sudah ditaruh di ihsan. Iman ihsan iku kata Rasul anta budallaha ka'annaka taroh. Apa yang terjadi pada diri jenengan, perilaku apapun seakan-akan jenengan itu bisa melihat Allah. Inilah bahasa seakan-akan ini memberikan penegasan bahwasanya makhluk siapapun tidak bisa melihat Allah. Dikatakan bertemu, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Itulah namanya esa. Memang satu sisi dikatakan wong sing makrifat, wong sing wis bertemu terhadap Allah. Seakan-akan ada dua faktor. Si A ketemu si seakan-akan kan ngoten. Tapi yang disebut ahad enggak seperti itu. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat, mata untuk melihat, yang dilihat semuanya enggak ada. Makanya sampean bilang ngopo ini? Ayo. Kosong, salah. Itulah bahasa syariat ngomong kosong. Nonton lah. Wis. Ketika jenengan menjalankan dan mengamalkan tentang dinut tauhid, terus ono laline. Lah ngeten nggih. Apakah itu dari nafsu atau dari Allah? Tinggal saya menjawab dari sisi mana. Kalau di dalam hati sampan iku estu betul-betul sudah beriman mengakukan Allahnya, maka yaitu namanya lali sejatine eling. Kok iso? Kok bisa? Karena lalaimu sinten sing lalekno. Akhirnya kembali kepada Allah lagi. Ya ini lali tapi eling. Tapi kalau bagi orang-orang yang duduk hatinya belum di situ, semuanya itu nafsu. Keakuan hamba. Wis kita nggak usah bicara orang lain, bicara diri kita sendiri. Dulu nggak ada Pak. Di hati kita itu rasa iman Allahnya nggak mungkin. Mesti makhluknya. Kalau ada yang berkenaan dengan diri kita apa beraktivitas, mesti hati kita beriman kita yang melakukan. Dan atau di luar makhluk diri kita, mesti menuduh si A, si B, si C atau makhluk ini yang melakukan. Itu pasti. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana, syariat apa hakikat, takholi apa tajalli. Kita dulu pelaku seperti itu juga, kita dulu. Ginilah yang dimaksud pendosa. Sebetulnya kita itu secara ruhaniyah pada Allah adalah pendosa. Masih ada iman selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang takwa. Takwa jelas secara syariat tanha anil faksha wal mungkar. Termasuk di dalam takwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Iki berkenaan dengan fisik syariat itu Pak. Makanya yang meninggalkan itu fisik, larangan, yang menjalankan perintah itu sekarang hakikat ruhaniyah. Takwa ini secara hakikat adalah ani butullaha wastanibu taghut. Sama. Ada dua. Meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Lah, larangannya sindi gak oleh beriman selain Allah. Perintahnya hanya menyembah pada Allah, bukan Allah nama lo maksud saya.
otomatis ruhaniyah bisa melakukan hal seperti ini. Allah mengizini ruhaniyah melakukan tindakan hakikat menuju makrifat. Mohon maaf, secara keilmuan ada proses. Pertama, Gusti Allah mentajalikan dirinya lewat guru akhirat. Kedua, Gusti Allah mentajalikan lewat ilmu, akhirnya jenengan paham. Ketiga, Gusti Allah mentajalikan dirinya lewat jenengan amal. Akhirnya seakan-akan jenengan bisa amal atau bisa melakukan, mengamalkan tauhid mau, yaitu zikir. Nafi isbat, seakan-akan kita. Padahal di situ semuanya adalah Allah. Kemarin kami bahas di Pasuruan itu. Huwaladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqon. Semua mulai awal sampai akhir sing gawe ngono kabeh iku Gusti. Sing mahamno sampean ya Allah, sing buka ati sampean ya Allah, sing nyalakno lampu ya Allah, sing menafikan keakuan kita ya Allah, yang menetapkan keakuan Allah ya Allah, ya Allah. Lepas wis. Inilah takwa. Nah terus bagaimana kita menghadapi sasi Ramadan digempor-gemporno takwa, pahala dan lain sebagainya. Wis ta Pak, iku hukum syariate ngono wis beno. Sing penting jenengan manakala melakukan syariat itu hakikatnya harus jenengan sertakan. Itu. Sebab jikalau ndak hubitat a'maluhum, ditolak oleh Allah karena kita belum masuk pada lillahi ta'ala. Karena Allah. Bukan karena kita kekuatan yang ada diri kita, bukan. Di dalam masalah al-ubad dalam takwa, ahli ibadah dalam takwa itu ada 3 Pak. Olehnya menjalankan, ada yang kelas masih pingin dilihat orang. Kedua, sing dilihat orang sudah hilang. Sekarang tingkat yang kedua, masih krono pewei Allah berupa surga lan pahala. Is tak takoi. Pahala surga iku makhluk apa kholik? Jelas makhluk lah. Nggih silakan. Jenengan ada di kelas ini karena itu monggo. Karena kelas kita ada di situ. Yang ketiga, yang dimaksud lillahi ta'ala, tidak karena ingin dipuja orang, tidak karena ingin dimasukkan surga atau dikasih pahala. Disebut lillahi ta'ala itu adalah laksana apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun itu koyok patung, sipate iku nggih njegideg gak ono manfaate. Gak percaya nang Mojokerto Desa Mejijong itu ada Bunda Tidur. Bunda Tidur. Sampeyan tak nek sing wis ro mara njaluk dhuwit. Mara nyun sewu njaluk supaya dislametne awakmu. Mboten saged. Tapi amal ini bisa bermanfaat dan bergerak seakan-akan, bisa manfaati seakan-akan kudu ana rohe. Apa rohnya? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Rohe amal iku ikhlas. Apa sih ikhlas iku rahasiane? Jenengan gak rumangsa sing ngelakoni. Keakuan diri kita itu sudah tidak ada yang melakukan, merasa meyakini kita yang melakukan tidak ada.
Akhirnya muncul otomatis dalam hatimu keakuan Allah, koneksi langsung temriku gini kilo ikhlas. Ora rumangsa melok duwe. Nek cara bahasaku lo sederhana, dadi tukang parkir nek kepingin ikhlas. Mobil mewah, sepeda mewah, nanti nek dijogok diambil yang punya, gak mungkin sampean merasa memiliki di situ. Berarti wong sing gak iso ngilangno keakuan, gak tahu dadi tukang bahasa guyone ngono. Gak rumangsa aku sing nglakoni. Angel lho Pak ya. Mengapa kok angel? Gampang lho Pak. Mengapa kok gampang? Mengapa kok angel? Karena kita berhadapan dengan sifat basariah. Si kuat sifat basariah dalam diri kita. Keakuan diri. Tapi nek iki wis jenengan usir, ukhrut min ausofi basariyatika, kuwi nek gelem mateni nafsu, nek gelem mateni sifat basariah dalam dirimu, wis yaiku gampang Pak, seperti tukang parkir. Gak mungkin, sepedaku kok, gak mungkin. Mesti sing duwe nek njupuk, nek mengambil, jenengan malah ngamanno, dalane dan lain sebagainya. Itulah laksana ikhlas itu. Berarti wong amal nek sik rumangsa dheweke sing ngamal, hubitat a'maluhum, ditolak di mata Allah. Apapun bentuk amaliyah, karena amaliyah itu tidak bernyawa. Ngoten niki. Cetha nggih? Nggih, sampean yo kali kula wis gak usah ngelokno. Wis lapo poso tuas luwe awakmu. Gak ditrip yo aja ngono. Wis. Kita berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Harapan saya cuma satu, Pak. Selama hidup wis muga-muga Gusti Allah ndang buka kelas DE mari siji nang loro, loro telu, telu nang papat. Nek cara syariat wis muga nang ngerti thariqah, thariqah ngerti hakikat, hakikat ngerti makrifat. Hanya ikut tak wis. Nggih. Tasik wonten? Wis tergantung panitia. Bapak Ibu hadirin jamaah sing durung keduman takon nggone majelis WA mawon. Nggih. WA mawon, jadi pengurus sudah membatasinya nggih. Nek cara kula nggih nganut mawon. Nggih, tapi solusinya masih ada lewat WA. Nggih. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah kita dapatkan dari Allah estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keadaan keluarga kita sampai ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.